Vakum berapa kali dalam 1 bulan ya Bang? Nah ini mungkin kemungkinan ini customer ya atau pelanggan yang bingung vakum itu berapa kali dalam 1 bulan. Mungkin menurut dia vakum itu cuci atau dia belum ngerti. Jadi di sini kita harus tahu dulu perbedaan vakum dan cuci ya. Nah kalau vakum itu dilakukan pada saat pemasangan. Jadi 1 kali aja ya pada saat pemasangan. Vakum itu gini. Yang namanya proses vakum itu menyedot udara ya. Jadi setelah pada saat kita pasang, nah pasang itu kan pasang indoor, awalnya pasang indoor, lalu pasang outdoor, lalu pipa ya, nyambung pipa ini, pipa AC ini ya. Setelah terkonek indoor, lalu connect juga ke outdoor. Nah di dalam pipa ini ada udara yang terjebak ya, udara yang terjebak di dalam pipa ini. Nah udara itu harus kita sedot, harus kita buang ya, harus kita buang. Kenapa dibuang? Karena udara ini kalau nggak dibuang lama-lama dia akan berubah jadi uap air, lalu berubah jadi air. Nah air ini nanti akan tercampur dengan oli ya, oli kompresor AC ini. Nah di dalam AC ini kan ada oli dalam kompresor itu. Nah, sedangkan AC zaman sekarang itu pakai freon R32, R32 dan R40 ya, dimana AC ini menggunakan jenis freon sintetis ya, jenis oli sintetis. Beda dengan AC zaman dulu yang R22. AC zaman dulu R22 itu jenis olinya tuh mineral, masih toleransi terhadap air. Nah kalau AC yang zaman sekarang pakai oli sintetis ini tidak toleransi terhadap air. Kalau sampai olinya terkontaminasi dengan air, uap air, maka olinya akan rusak. Kalau olinya rusak, kompresor umurnya pasti pendek. Jadi pendek kan, fungsi oli itu untuk melumasi komponen yang ada di dalam kompresor ini ya, dalam kompresor ini. Nah ini kompresor nih. Ini kompresor AC nih kayak gini. Nah, di dalam ini ada oli, teman-teman. Di bawah ini ada oli. Oli ini akan melumasi seluruh komponen yang bekerja di dalam kompresor ini ya. Nah, kalau olinya rusak, oli sintetis yang tercampur dengan air, terkontaminasi dengan air, itu akan lama-lama berubah jadi kayak susu. Kayak apa nanti kayak jelly gitu ya, kayak lumpur. Nah, itu jelas nggak bisa melumasi komponen yang ada dalam kompresor ya. Nah makanya perlu divakum. Nah gitu. Nah kalau cuci ini kan beda. Kalau cuci itu kan kalau AC-nya udah kotor. Kalau setiap 2 bulan sekali itu AC itu dicuci ya, maksimal 3 bulan cuci. Nah bukan divakum, beda ya. Jadi harus tahu perbedaan antara cuci dan vakum. Kalau vakum ini dilakukan pada saat pemasangan. Nah kita saat pasang itu vakum. Udah sekali, selama kita pakai AC itu ya udah cuman sekali aja vakum. Nah kecuali kalau teman-teman mau pindah lagi, misalkan ini AC ini pindah ya, teman-teman pindah rumah, misalkan pindah rumah gitulah. Berarti kan kalau pindah rumah, pipa ini dicopot kan, AC ini dilepas semua, pipa dilepas, outdoor dilepas, indoor dilepas, pipa dilepas, terpisah ya. Nah artinya pada saat kita mau pasang lagi di rumah baru, itu kan AC ini berarti kan pemasangan awal lagi, sama kayak awal lagi. Nah itu dilakukan pemakuman lagi. Jadi proses vakum itu hanya dilakukan pada saat pemasangan. Dan itu aja sekali aja, nggak mesti setiap berapa bulan vakum lagi, setiap berapa bulan vakum lagi. Enggak teman-teman, enggak gitu ya. Jadi vakum itu cuma sekali ya pada saat pemasangan. Nah efek kalau nggak divakum ya tadi,
Efek kalau nggak divakum ya kayak tadi ya, oli rusak, oli nggak bisa melumasi komponen yang ada dalam kompresor umur jadi pendek, lalu si freon ini akan bercampur dengan udara ya, sebagian udara, uap air, lalu epapnya itu nanti diisi, epapnya itu biasanya dinginnya separoh ya, bagian atas dingin, bagian bawah nggak dingin. Nah biasanya itu karena efek dari nggak divakum. Jadi kayak kita blebek kemasukan angin, gimana sih perut itu, aduh blebek kemasukan angin itu nggak enak ya. Nah itu salah satu efek nggak divakum. Lalu bisa jadi kapiler mampet ya, pipa kapiler mampet, karena AC ini kan nggak selamanya pipa ini gede. Di dalam kompresor itu, dekat kompresor itu kan ada pipa kapiler yang segede lidi. Nah kalau nggak divakum itu juga bisa bikin mampet. Vakum itu yang benernya pakai alat ini ya teman-teman, nih alat khusus vakum. Nah, kalau cuci kan pakai steam, tahu kan steam, tahulah ya. Nah kalau di vakum itu pakai alat ini, di vakum. Nah caranya vakum itu ya paling enggak kita butuh waktu vakum yang benar itu ya paling enggak 20 menit 30 menit selama itu ya. Kalau vakumnya cuman 1 menit 2 menit, nah itu nggak beres teman-teman, itu dijamin itu nggak sempurna ya. Karena pada saat vakum itu kan disedot nih, pada saat pipa udah terkonek semuanya, kita sedot ini. Nah udara yang terjebak ini akan disedot, lalu pipa yang di dalam ini kan lembab ya, lembab kayak ada uap-uap air nempel di pipa sepanjang pipa ini. Nah kenapa kita perlu lama vakumnya? Jadi bukan hanya udara aja yang kita sedot. Nah kalau lama paling nggak 30 menit pipa yang dalam itu jadi kering teman-teman, uap airnya itu jadi habis, jadi kering ya. Nah, itu jadi kalau ada teknisi yang vakumnya itu cuman 1 menit 2 menit, nah itu nggak beres ya, nggak beres itu pemakuman itu cuman asal-asalan ya. Lalu jangan juga kalau pada saat pemasangan itu usahakan jangan pakai vakum manual ya. Kalau teknisi bilang istilahnya tuh vakum manual. Vakum manual itu air purging ya, yaitu mendorong udara yang ada dalam pipa ini, instalasi pipa sampai ke epap itu dengan freon. Dengan freon ya, bisa dengan freon dari luar bawa tabung sendiri, tapi biasanya teknisi akan mendorong dengan freon bawaan ya, bawaan AC. Jadi freon yang ada dalam kompresor ini dibuka cos ke sono, dorong, baru buka di sini ya, buka di sini jadi keluar. Itu harapannya udara keluar, tapi itu punya teknik air purging itu punya kelemahan ya. Satu, proses pembersihan kurang bersih, nggak maksimal ya, nggak maksimal. Kedua, tidak ada ukuran pasti. Kalau misalkan dia ngebuang freonnya terlalu banyak, freon bisa berkurang, freon bawaan pabriknya. Kalau dia membuang freonnya terlalu sedikit, itu dikhawatirkan udara masih tersisa ya di dalam instalasi ini. Nah itu jangan, jadi usahakan jangan vakum manual. Nah teman-teman customer juga harus tahu kalau mana vakum manual, mana vakum pakai mesin alat khusus vakum. Jadi yang benarnya itu divakum menggunakan alat khusus vakum tadi ya, vakum ini. Nah nih, makanya kalau teman-teman customer mau pasang AC, pastikan teknisinya membawa alat itu ya, membawa alat yang tadi. Kalau dia nggak bawa alat itu, jangan cari yang bawa alat itu ya, bawa alat itu. Lalu yang bawa alat ini juga liatin pada saat pemasangan itu, kalau dia cuma 1 menit 2 menit suruh ulangin, paling enggak itu 20 menit 30 menit, itu yang benarnya vakum yang benar ya, vakum yang benar selama itu. Kalau cuma 5 menit 2 menit, nah itu sama aja, mendingan nggak usah divakum sekalian ya. Terus ada lagi vakum body. Nah vakum body itu biasanya kalau freon dalam keadaan kosong sama sekali ya, si AC ini biasanya itu AC second dalam keadaan kosong, mereka memanfaatkan kompresor ini sebagai alat vakumnya, kompresor yang bawaan ini. Nah sebaiknya itu juga jangan, karena ya beda fungsinya ya, fungsi kompresor itu bukan nyedot tapi untuk mendorong sebenarnya fungsi kompresor ini, karena ya pabrikan juga tidak menyarankan untuk itu. Jadi yang benarnya tetap pakai alat khusus vakum tadi ya, pakai alat khusus vakum tadi.
Oke teman-teman, jadi gitu ya jawabannya. Vakum berapa kali dalam 1 bulan ya Bang? Nah, vakum itu hanya sekali, nggak perlu berkali-kali, hanya sekali pada saat pemasangan ya, pada saat pemasangan. Kecuali mau pindah rumah, AC dicopot, pindah lagi tempat baru, nah itu vakum ulang lagi. Itu ya. Oke, gitu ya teman-teman jawabannya. Terima kasih.